Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Agni Istighfar Paribrata. Saya adalah anggota Isjava Ecotourism Forum (EJEF) yang ditugaskan untuk menyampaikan kepada jenengan semua materi tentang pengelolaan desa wisata pada masa penanganan COVID-19. Dan sesuai janji saya kemarin, karena waktu yang terbatas, saya akan menyampaikan materi yang sedianya harus disampaikan pada hari kemarin secara maksimal melalui video ini. Oke, pada saat COVID-19 terjadi pada periode 2019 sampai 2022 setidaknya, itu pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak. Kita perhatikan, ada 2.000 hotel dan 8.000 restoran di Indonesia tutup. 95% pekerjanya dirumahkan tanpa gaji. Ya memang karena nggak ada pengunjung sama sekali. Artinya kemudian ada 1 juta pekerja pariwisata jadi pengangguran karena pandemi. Bayangkan, Bali pariwisatanya sejak tahun 1970-an. Di Bali ketika terjadi COVID, itu generasi muda tidak terbiasa bekerja di sektor selain pariwisata. Punya sawah tapi nggak bisa digarap. Mereka tidak punya kemampuan bertani. Ketika COVID kolaps, maka sebelum kita mulai ini semua, itu rentan terhadap perubahan, rentan terhadap sesuatu yang seperti COVID, seperti pandemi, sesuatu yang luar biasa. Karena kerentanannya, maka jangan menjadikan pariwisata sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Oke, selanjutnya dalam pengalaman kita menghadapi COVID kemarin, terutama di sektor pariwisata tuh, kita sama sekali tanpa persiapan. Saya masih ingat pada waktu itu ketika COVID masih di Wuhan, pemerintah kita beberapa kali mengeluarkan statement yang kurang pas. Yang pertama adalah, tenang, COVID tidak akan masuk Indonesia, tidak akan jadi pandemi. Kemudian bahkan ada pernyataan konyol dari salah satu petinggi kita, orang Indonesia nggak akan kena COVID karena banyak makan nasi kucing. Apapun itu, kita jadi tanpa persiapan, kita tenang-tenang saja. Kemudian COVID benar-benar terjadi di Indonesia dan dengan cepat menyebar. Kita tanpa punya pengalaman menghadapi itu. Masing-masing pribadi kita, terutama di sektor pariwisata, nggak punya simpenan, terutama simpenan finansial. Ketika kemudian pekerjaannya itu kemudian memperoleh akibat dari lockdown, kemudian kita tidak punya pemasukan dari sektor jasa pariwisata. Nah, kalau kita perhatikan dalam destinasi krisis manajemen atau kendali krisis terhadap destinasi pariwisata, sebenarnya krisis itu tidak terjadi serta-merta. Dia tidak serta-merta. Selalu ada permulaan, selalu ada gejala, selalu ada tanda-tanda. Bahkan ketika COVID itu semua jelas disiarkan di televisi setiap saat. Kita bisa akses di seluruh media informasi setiap saat. Tapi satu catatan kita adalah tata kelola kita memang belum sesiap itu. Dalam destination crisis management itu ada tahapan pre-event. Di sini nih jantung manajemen krisis. Secara berkala sebenarnya ketika kemudian ada gejala-gejala seperti itu, manajemen destinasi itu sudah harus melakukan diskusi, melakukan pembacaan terhadap potensi-potensi apa saja yang bisa terjadi pada skenario terburuk. Kemudian ketika kejadian, efek apa saja yang akan dimunculkan,
COVID kan bukan hanya efek kesehatan tuh, tapi ada efek ikutan, termasuk sosial ekonomi yang kemudian harus kita pertimbangkan, apalagi dalam tata kelola destinasi yang berbasis masyarakat, padat karya. Seorang suami tiba-tiba kehilangan pekerjaan, apakah istrinya bisa siap? Apakah keluarganya bisa menerima? Apakah nantinya tidak berdampak pada tata kelola organisasi? Berdampak. Hal seperti ini yang kemudian harus dipertimbangkan. Terus bagaimana kemudian kita memanfaatkan aset ketika kemudian kita punya lahan, misalnya kita punya hak kelola lahan hutan atau pesisir pantai begitu untuk pariwisata. Ketika kemudian COVID tidak ada pengunjung, kita mau pakai apa? Ini dipertimbangkan di situ dalam rangka mencegah munculnya lebih dalam dampak negatif. Misalnya kalau pengalaman saya di tempat kami di Sendang Biru, kemudian masyarakat memutuskan untuk oke, kita kembali dulu jadi nelayan, mancing. Lahannya kita pakai apa? Kita pakai menanam, kita pakai tanaman, supaya ada pendapatan antara. Sehingga ketika kemudian tahapan krisis itu benar-benar terjadi pada tahap prodromal, kita sudah siap untuk kondisi yang darurat. Nah, mitigasi bencana tadi adalah intermediate recovery atau solusi sementara ketika krisis itu terjadi, alternatif penghidupan ketika kemudian krisis itu terjadi, sampai kemudian benar-benar ada solusi seperti sekarang. Inilah pentingnya destination crisis management. Jadi tata kelola organisasi itu bukan hanya bicara tentang keuntungan, bukan hanya bicara tentang manajerial harian, tapi juga bicara tentang potensi krisis. Apakah destinasi saudara sudah punya itu? Oke, sekarang COVID anggaplah sudah berlalu. Apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu semuanya, kementerian kita di bawah Menteri Sandiaga Uno itu sudah hari ini berpandangan bahwa masa depan pariwisata Indonesia itu bukan lagi di mass tourism atau wisata massal, tapi menuju ke quality tourism, termasuk di dalamnya adalah desa wisata. Quality tourism itu artinya kita tidak lagi mengejar jumlah wisatawan, tapi yang kita kejar adalah kualitas transaksi. Wisatawannya sedikit tapi transaksinya, level spending money-nya, mengeluarkan uangnya lebih banyak. Lebih detail lagi, quality tourism adalah sesuatu yang sifatnya personal, bukan umum, bukan sekedar semua orang bisa beli tiket terus bisa masuk. Tidak, tapi sifatnya lebih personal. Jadi dia membeli sesuai dengan apa yang dia mau lakukan di desa, Bapak Ibu semuanya. Kemudian dia customize. Saya mau pilih yang ini, saya tidak mau yang ini. Saya mau saya mau, misalnya saya mau melihat air terjun, tapi saya tidak mau ke titik yang satunya. Saya mau lebih fokus ke melihat kerajinan daripada ke air terjunnya atau sebagainya. Customize. Kemudian saya bawa keluarga, saya bawa anak, saya bawa istri. Tolong saya carikan kegiatan-kegiatan yang ramah terhadap anak dan orang tua misalnya. Kemudian dia bersifat lokal, memang khas, unik, ada di desa Bapak Ibu semuanya. Bukan sesuatu yang itu di mana-mana bisa kita temukan. Begitu. Itu quality tourism. Pasarnya ada nggak? Ada pasarnya. Menurut Airbnb, 41% wisatawan sekarang itu setelah pandemi want to live a city to live some place remote or in the country. Mereka memilih untuk melakukan aktivitas itu tinggal di desa yang terpencil, desa kecil dari kota besar. Begitu, sudah bukan wisata-wisata yang
biasa yang umum. 41% mau punya pengalaman tinggal di tempat yang spesifik, tempat yang itu adalah sebuah desa. Mereka ingin merasakan pengalaman tinggal di desa. Dari survei ini lagi kemudian didetailkan 90% wisatawan sekarang tertarik untuk tahu apa itu ekowisata. Ekowisata bukan wisata alam, beda. Tidak semua wisata alam adalah ekowisata. Ekowisata berarti ada kegiatan konservasi di sana, ada edukasi di sana, ada pemandunya. Kemudian 83% wisatawan kita sekarang menganggap bahwa perjalanan berkelanjutan itu penting. Apa itu perjalanan berkelanjutan? Saya datang ke suatu lokasi itu bukan hanya untuk menyenangkan diri saya, tapi apa yang saya bisa bantu untuk lokasi itu. Apa yang kontribusi positif apa yang bisa saya berikan untuk lokasi itu. Mereka ingin punya peran. Mereka ada di ruang namanya aktualisasi diri. Kemudian misalnya saya melakukan hal kecil ini, misalnya saya melakukan perjalanan begitu, disuguhi air dengan aqua dalam botol atau diberi tumbler, kami akan lebih memilih tumbler karena hari ini kemudian di mindset kami mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian 69% itu punya komitmen mengurangi jejak karbon, itu yang tadi saya bahasakan. Mereka mau kok. Itu terbukti di tempat kami di CMC 3 Warna misalnya, mereka mau kok jalan kaki menuju ke lokasi, tidak harus kemudian parkir persis di pinggir pantai. Mereka mau kok. Ketika mereka diberikan pengertian bahwa Bapak Ibu masuk ke area konservasi, tolong sampahnya dijaga, tolong kendaraannya tidak dibawa masuk supaya kemudian tidak ada pencemaran di dalam dan hewan-hewan yang di dalam tidak terganggu. Mereka mau untuk mengikuti itu. Begitu. Dan ini penting, kenapa? Karena hari ini 8% dari emisi global dunia itu disumbang oleh pariwisata, oleh kegiatan wisata. Nah, kesadaran atas ini sudah ada nggak di destinasi Bapak Ibu semuanya? Pelajaran dari COVID-19, lahirlah standar CHSE. Apa itu standar CHSE? Clean Lines, Healthy, Safety, and Environment. Kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Standar ini berlaku untuk pengusaha, baik pengusaha destinasinya, pengusaha amenitasnya atau daya dukungnya kayak pengusaha penginapan, terus transportasi, travel dan sebagainya, kemudian karyawan dan pemandu wisata. CHSE juga berlaku untuk pengunjung, kesadaran untuk menjaga jarak, kesadaran untuk senantiasa menggunakan hand sanitizer, menjaga kebersihan dan sebagainya. Pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten atau kota sampai ke pemerintah desa. Kemudian asosiasi atau lembaga profesi sampai ke Podarwis dan lain-lain. Harus punya kesadaran atas CHSE, ini mutlak. Karena kejadiannya sudah masif, pandeminya sudah masif. Oke Bapak Ibu semuanya, kita mulai dari clean lines, dari kebersihan. Kalau saya bisa sederhanakan untuk menjelaskan semua, ada hardware, ada software. Apa itu hardware? Contohnya misalnya, hardware itu yang menyediakan tempat sampah, menyediakan peringatan untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan kita suruh buang sampah pada tempatnya, tapi tempat sampahnya cuma sedikit atau bahkan nggak ada. Nah, terus mau buang di mana? Kemudian toiletnya harus bersih. Toiletnya harus senantiasa bersih. Jangan mentang-mentang ini toilet umum dipakai orang banyak terus kondisinya ala kadarnya, apalagi di tempat wisata. Jorok, jangan begitu. Kemudian fasilitas untuk cuci tangan. Bukan hanya pada saat pandemi, tapi setelah pandemi. Ingat, COVID itu tidak mungkin hilang. Dia hanya bertransformasi.
dan orang dari luar itu bisa bawa penyakit macam-macam. Penyakit pun itu bukan hanya berdampak ke manusia, tapi ke ekosistem yang ada di lokasi kita, terhadap hewan dan yang lain. Kemudian sterilisasi ruang publik secara berkala. Itu bicara clean lines. Yang tidak kalah penting adalah lokasi kita harus bebas binatang pembawa penyakit, mau kecoa, tikus, lalat, dan yang lain-lain. Terutama satu contoh misalnya di tempat makan tuh. Di tempat makan saya pernah ke satu destinasi di sekitar Probolinggo. Saya makan seafood di depan, kemudian ketika saya mau cuci tangan ke belakang, mohon maaf, ada bangkai tikus di dalam tempat air. Dan saya tahu kenapa itu dipertahankan airnya, karena memang airnya susah. Karena memang air tawar susah di sana. Tapi ya bukan begitu juga. Akhirnya kemudian kesalahan itu menyebar kan. Kami cerita yang bukan pengalaman yang baik, pengalaman yang bikin kapok tuh. Terus kemudian ada namanya software. Apa itu software? Software adalah sistem. Satu contoh saya cerita di tempat saya di CMC 3 Warna di Sendang Biru. Di tempat kami itu tiap kali pengunjung masuk itu sampahnya dicek. Kemudian didampingi oleh pemandu. Ketika di dalam mereka merokok misalnya, pemandu kami itu bawa asbak kemana-mana. Terus kemudian bukan hanya selain tempat sampahnya juga banyak. Selain itu juga ketika mereka nanti keluar, kemudian sampah itu dicek lagi dan kurang, mereka harus kembali lagi ke dalam mengambil sampahnya. Atau kalau tidak, mereka harus mengganti setiap item 100.000. Wisatawan mau. Mereka bukan tidak mau, mereka mereka bisa diarahkan, tidak menjadi seenaknya sendiri. Kita tidak mungkin menyediakan sistem kebersihan yang menyediakan orang untuk selalu bersih-bersih dengan luasan lahan yang berhektar-hektar, nggak mungkin. Maka apa yang bisa kita lakukan? Melakukan edukasi terhadap pengunjung. Itu adalah sistem, dan justru itu menjadi nilai lebih untuk pengunjung. Mereka keluar belajar sesuatu. Oh, begini caranya kita itu punya kesadaran terhadap lingkungan. Nggak mungkin setelah keluar dari situ kemudian mereka langsung buang sampah. Nggak mungkin. Kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena di dalam mereka tersadar tentang pentingnya kebersihan. Ini seperti maling kalau sholat keluar nggak mungkin nyolong di depan, nyolongnya kalau udah jauh. Kira-kira itu bicara soal sistem. Jadi ada hardware, ada software, yang itu harus di-develop. Nanti sistem ini lahir menjadi SOP atau Standard Operating Procedure. Destinasi jenengan sudah punya ini? Oke, selanjutnya healthy factor atau kesehatan. Ya, standar COVID kemarin kita hindari kerumunan, kemudian hindari kontak fisik, tidak menyentuh wajah dan sebagainya. Mungkin sekarang tensinya sudah turun gitu. Tensinya kita tidak perlu seketat itu lagi. Tapi yang tidak kalah penting adalah apakah kita sudah pastikan standar makan minuman yang disajikan di destinasi kita itu higienis. Kemudian homestay kita punya sirkulasi udara dan cahaya yang layak. Standarnya adalah rumah sehat, bukan rumah mewah. Jadi nggak perlu belajar bikin ngelipet anduk kayak bebek-bebekan gitu, nggak perlu. Tapi yang penting adalah rumah sehat. Terus kita punya nggak skema pertolongan pertama pada saat ada kecelakaan di tempat wisata kita? Karena apapun yang terjadi di tempat wisata kita itu tanggung jawab kita. Kadang kita lalai terhadap itu karena belum ada kejadian aja. Tapi kalau sudah ada kejadian kemudian kita tidak menyediakan itu, dan kemudian ada dampak ikutan, misalnya pengunjung tidak terima atau kemudian ada luka berat dan sebagainya, siapa yang akan dikejar? Kita.
sebagai pengelola. Sudah siap nggak kita dengan itu? Kita punya SOP nggak soal pertolongan pertama itu? Kita punya fasilitasnya nggak? Kita punya kontak dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat yang mumpuni nggak? Kita bisa mencegah itu terjadi atau tidak? Oke, jadi CHSE itu bukan hanya soal COVID. Meskipun COVID sudah nggak ada sekalipun, CHSE itu tetap berlaku. Karena CHSE itu bukan hanya bicara tentang penanganan COVID. CHSE itu mirip K3 dalam sebuah proyek keselamatan dan keamanan kerja. Sekarang kita geser ke faktor safety, S. Safety, keselamatan. Bapak Ibu aware nggak dengan ini? Titik kumpul misalnya Madakaripura itu kan risiko banjirnya tinggi. Titik kumpulnya ada peringatannya? Ada, harusnya ada. Tapi saya yakin di kebanyakan destinasi peringatan titik kumpul itu bukan destinasi yang menyediakan, bukan pengelola destinasi yang menyediakan. Itu biasanya bantuan dari dinas tuh. Persoalannya bukan hanya di titik kumpulnya saja. Apakah sering dilakukan simulasi terkait ketika terjadi bencana? Penanganannya harus bagaimana? Bagaimana mekanisme evakuasi orang-orang dari titik bencana? Mulai dari mekanisme peringatannya dulu, mitigasinya dulu, pencegahannya, peringatannya bagaimana? Kemudian ketika benar-benar terjadi, bagaimana skema evakuasinya? Bagaimana setelah di titik kumpulnya? Bagaimana skema pertolongan pertamanya? Di Jepang misalnya gempa, karena seringnya gempa, kemudian setiap 1 bulan sekali atau setiap waktu yang berkala, semua orang, semua gedung, semua sekolah-sekolah melakukan simulasi penanganan gempa supaya orang nggak kaget. Nah, apakah pengelola destinasi melakukan itu di kita? Itu jadi pertanyaan kita. Kemudian peringatan ini penting. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, peringatan titik kumpul seperti ini disebut sebagai informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Nah, kalau kemudian pengelola destinasi atau pengelola gedung atau siapapun itu lalai dalam menyediakan informasi seperti ini, itu ada ancaman pidananya maksimal 1 tahun, denda 5 juta. Hanya karena tidak menyediakan informasinya, belum karena kelalaiannya yang menyebabkan luka atau matinya seseorang. Risikonya besar. Jadi jangan main-main dengan itu. Kemudian SOP keselamatan tadi yang sudah saya sampaikan, terkait ketika kemudian terjadi benar-benar kejadian, bagaimana, apa yang harus dilakukan, sudah siap atau belum personilnya. Terus media komunikasi penanganan darurat. Ini saya kasih contoh sebagai sebuah gambaran. Coba perhatikan ini. Ini di Gunung Kidul, di Goa Pindul. Lihat, mass tourism, wisata massal, semua orang dimasukkan. Bleng ini sungai ini. Jadi kayak cendol ini. Pertanyaannya, yakin aman? Satu orang panik, brel. Apa enggak kejadiannya kayak Kanjuruan? Evakuasinya mau dari mana? Ini penuh, sini penuh. Mau dari mana evakuasinya? Yakin nyaman? Masa iya berhimpit-himpitan begini nyaman? Yakin etis? Orang masuk atau tidak itu kan tergantung pengelola. Membiarkan orang masuk sesuai daya tampung itu kan pengelola. Kalau ini mumpung rame, lebok nih ae, etis gak? Moto duwien, yakin cuan? Ya bener, pada saat ini rame, uang masuk, tapi mereka mau balik lagi. Saya yakin kapok tuh. Gak bahaya tak? Kalau kejadian apa-apa siapa yang mau tanggung jawab? Ya yang masukkan, pengelolanya. Ada namanya alur pelayanan daya tarik wisata. Orang dari pintu masuk, kemudian di loket, kemudian masuk lagi ke pos berikutnya,
ketemu dengan pemandu, jalan masuk muter di pandu begini, kemudian keluarnya dari titik yang berbeda, disebut sebagai alur atraksi. Di sini ada kantor. Fungsi kantornya apa? Di sini kalau misalnya dibikin kayak tower begini, kemudian mengamati dari atas. Oh, sudah terlalu berhimpit-himpitan. Oh, sudah terlalu banyak. Dikasih warning ke petugas yang di depan. Tahan, jangan lagi masukkan orang dan sebagainya. Atau kemudian ketika di dalam sini, Bapak Ibu tolong tidak saling berhimpit-himpitan, tidak saling ini. Bapak Ibu amati barang bawaannya dan sebagainya, bla bla bla. Kalau terjadi sesuatu, dipandu ke pintu keluar. Ini namanya mekanisme visitor manajemen atau tata kelola pengunjung. Di tempat jenengan ada enggak? Kebanyakan di tempat kita masuk, ditarik parkir, ditarik tiket, setelah itu dibiarkan beleng, enggak direken, tidak direken. Nanti keluar ya enggak direken. Ada pengunjung yang tertinggal enggak tahu. Ada kejadian di dalam enggak tahu. Bapak Ibu, ini penting. Bukan hanya terkait ini. Saya kasih penjelasan. Saya ambilkan dari materi saya yang lain. Jari. Ini Pantai Balai Kambang di Kabupaten Malang. Di Pantai Balai Kambang itu konsesi yang diperoleh dari perhutani kepada pemerintah Kabupaten Malang, kan yang dikelola oleh BUMD begitu ya, itu 162 hektar. Nah, selama ini prakteknya, ini pengunjung masuk dari CLS, di sini ada loket, masuk ke sini, parkir di sini, parkir di sini, parkir ini warung-warung, kemudian beber kloso ini. Coba kita zoom. Artinya kemudian kalau parkirnya di sini, ini sudah didokupansi warung-warung, kamar mandi dan sebagainya, maka pengunjung itu hanya bermain di sekitar pantai di sini. Artinya hanya menggunakan lahan seluas 2,18 hektar area. Artinya itu hanya 1,3% dari konsesi yang diberikan. Kalau hanya memanfaatkan sebesar itu, maka dikali dengan daya tampung, kemudian pemanfaatan ruang bangunan yang tidak bisa dihuni dan jarak pengunjung, ada potensi kerugian senilai 98%. Harusnya pendapatannya itu 4,5 miliar bisa didapat dari situ, menjadi hanya 100.900.000 dalam satu kali kunjungan penuh. Itu kenapa Balai Kambang dalam 1 tahun itu omsetnya nggak gede-gede amat. Pernah dulu kita pelajari Balai Kambang itu omsetnya tidak sampai 1 miliar dalam sekian waktu. Sementara di tata kelola kami misalnya di Pantai Tiga Warna yang menggunakan flow kunjungan, jadi nggak langsung direct tadi, orang tuh dari desa parkir di sini jalan kaki atau pakai ojek, kemudian di pos ada pemandu lagi, dia harus jalan lagi sampai sini, jalan kaki ini, jalan kaki. Kalau di Balai Kambang orang habis parkir kemudian nggawa bontot dhewe di pinggir pantai piknik, nggak luwe, nggak beli makan. Di sini orang jadi transaksi beli makan, jadi transaksi yang lain dan sebagainya. Omsetnya bisa berkali-kali lipat dari Balai Kambang. Kenapa? Karena ada flow kunjungan tadi. Artinya flow kunjungan itu penting bukan hanya terkait faktor safety, tapi sebenarnya lebih dasar lagi, lebih basic lagi terkait konsep bisnisnya bagaimana. Kalau tidak ada flow kunjungan berarti konsep bisnisnya tidak jelas. Ya jangan ngomong cuan, jangan ngomong untung. Destinasi jenengan model yang seperti apa?
Oke, saya mau tunjukkan video di salah satu destinasi ekowisata di Indonesia, CMC 3 Warna, yang tadi berkali-kali saya ceritakan. Kami ada di Sendang Biru. Ini adalah koleksi mangrove kami. Jadi yang di ini yang paling penting. Kondisi hutan 2015, 2016, 2018, 2021. Kami adalah sedikit sekali dari lokasi hutan di Indonesia, apalagi tempat wisata di Indonesia, yang bisa menghitung nilai kemanfaatan ekologinya. Nilai kemanfaatan ekologinya 484 miliar dari penanaman secara konsisten sejak 2005 di 77 hektar. Dihitung dari mana? Dari serapan karbon. Video ini adalah salah satu video presentasi kami untuk pertemuan G20 di Bali, dan kami adalah satu dari 3 destinasi di Indonesia yang dicanangkan pemerintah untuk program carbon footprint. Ini bedanya ekowisata dengan sekedar wisata alam. Ini bedanya merawat dengan sekedar memanfaatkan alam. Maka tiket masuk kami itu 10 kali lebih mahal dari tiket masuk di Balai Kambang. Apalagi kami tidak jual tiket lagi, kami jualnya adalah paket kegiatan. Bapak Ibu semuanya perhatikan, pada faktor yang terakhir bicara CSE adalah lingkungan, environment. Jangan dibayangkan bahwa penyelesaian terhadap dampak lingkungan itu adalah beban. Ya kalau dilihat beban ya beban, tapi coba dibalik sudut pandangnya bahwa lingkungan yang terjaga itu adalah nilai tambah. Pilih mana? Tempat wisata bagus tapi panas dengan tempat wisata yang biasa saja tapi bersih dan sejuk. Pilih mana? Sebagai wisatawan Anda akan memilih yang mana? Environment ini lingkupnya luas, penerapan SOP terkait kebersihan, kesehatan, keselamatan, kelestarian lingkungan. Ingat tadi, ada hardware, ada software. Semua orang itu kebanyakan bisa beli tempat sampah, tapi tidak bisa membeli niat dan kebiasaan untuk membuang sampah. Hardware dan software. Kemudian penggunaan material yang ramah lingkungan. Ingat, pariwisata itu bukan pemilik lokasi, tapi kita adalah pemanfaat ruang. Artinya kemudian misalnya kita melihat Bromo jangan dilihat hanya dari sisi pariwisata, tapi Bromo adalah sebuah ekosistem yang harus dijaga. Jadi konyol kalau Bromo ada bangunan yang tidak ramah lingkungan, bangunan permanen. Kita tidak menghargai ekosistemnya. Apa itu ekosistem? Ada lingkungan, ada budaya di sana. Ada budaya asli masyarakat Tengger di sana yang harus dihormati, harus dilestarikan. Bukan hanya sekedar memanfaatkan hype-nya. Nanti kalau sudah hype-nya nggak lagi rame, orang sudah jenuh, maka ada banyak bangunan mangkrak. Kemudian sebagai laboratorium hemat energi, penggunaan energi alternatif, pakai solar panel, pakai mikrohidro dan sebagainya, sehingga orang bisa datang bukan hanya menikmati keindahan alam tapi juga belajar itu. Maka yang datang adalah kelompok edukasi yang akan bayar lebih mahal tuh daripada sekedar orang yang mau cari seneng. Kemudian nyaman dan asri dengan terjaganya pohon dan ekosistem yang ada. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai tanggung jawab moral saya memberikan materi kepada jenengan semua. Kami terbuka betul terhadap terhadap pertanyaan-pertanyaan. Kami terbuka betul terhadap
diskusi dengan jenengan lebih dari sekedar ngisi materi saat ini. Saya nggak ada tanggung jawab sebenarnya untuk bikin video ini, tapi karena ini adalah niat kami untuk bukan bekerja, niat kami adalah untuk mendampingi jenengan semua sebagai pengelola destinasi pariwisata berbasis masyarakat yang ramah lingkungan, maka saya punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi ini lebih proper daripada sekedar kemarin. Bapak Ibu bisa hubungi saya, bertanya di saya lupa nomor WA saya 0812 3368 5834, atau jenengan bisa langsung hubungi kami di East Java Ecotourism Forum. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Senang bisa bertemu dengan jenengan semua. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo. Semoga Allah menghindarkan kita dari kesia-siaan. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.